Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan pertama kita di mata kuliah pengantar kajian sastra. Sebelumnya ada yang udah kenal saya? Oh, belum ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lizatul Rahmi selaku dosen pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya mata kuliah pengantar kajian sastra. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi jenis-jenis sastra. Yang pertama yaitu puisi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu puisi? Ya, di belakang sana udah ada yang angkat tangan tadi. Ya, boleh dijelaskan. Jadi apa itu puisi? Jangan malu ya. Di sini bebas ya. Jadi sampaikan pendapatnya dulu, nanti revisinya dari saya. Oh ya, benar. Lanjut, yang di sana tadi boleh dijelaskan apa itu puisi? Ya, benar. Jadi pendapat dari teman-teman kita tadi tidak ada yang salah ya. Pendapatnya benar, hanya sedikit revisi bahwa puisi itu adalah karangan atau isi hati penulis yang dituangkan dalam sebuah karya sastra berbentuk puisi yang di dalamnya itu terdapat rima, ritme, lirik. Jadi itu yang disebut puisi ya. Oke, selanjutnya kita lihat di materi PPT yang saya tampilkan berikut. Di sini ada perbedaan ya. Ada puisi baru sama puisi lama. Ciri-cirinya apa? Di sini puisi lama itu bersifat anonim. Paham? Ada yang paham anonim itu apa? Ya benar, jadi anonim itu tidak bernama. Tidak bernama artinya tidak diketahui siapa penulisnya. Jadi zaman dulu itu puisi dikatakan puisi lama karena puisi itu disampaikan secara lisan. Jadi belum ada yang tahu siapa penulisnya. Jadi dari mulut ke mulut saja begitu ya. Oke, kita lanjut. Puisi lama itu bersifat terikat. Kenapa dia bersifat terikat? Terikat itu artinya dia terikat terhadap peraturan, misalnya peraturan baris, peraturan bait. Jadi dulu ada peraturan bahwa satu bait puisi harus 4 baris, harus maksimal 12 kata, ya seperti itu ya. Jadi sangat terikat. Nah, lalu selanjutnya puisi lama itu bertema kerajaan. Jadi pada umumnya itu puisi lama itu bertema kerajaan karena pada saat itu puisi itu hanya digunakan untuk mengkritik keadaan masyarakat atau mengkritik sistem pemerintahan seperti itu. Jadi banyak yang bertema kerajaan. Lalu bagaimana dengan puisi baru? Bagaimana ciri-cirinya? Ya, karena tadi kita sudah bahas tentang puisi lama, puisi baru itu kebalikannya puisi lama. Yang tadi puisi lama bersifat anonim, puisi baru malah bersifat jelas ya, namanya jelas. Artinya siapa penulisnya, ditulis kapan, itu jelas. Ada namanya, tanggal berapa dibuat, itu sudah ada. Terus puisi baru bersifat tidak terikat. Jadi artinya puisi baru tidak harus 1 bait harus 4 baris, harus 12 kata, tidak, jadi bebas, bisa 5 baris, bisa berbentuk paragraf seperti prosa juga bisa, atau seperti apa namanya? Ada namanya jenis-jenis puisi yang kita bisa menuliskannya dalam bentuk paragraf ya. Nah, terus puisi baru itu bersifat dinamis. Kenapa? Karena bisa berubah-ubah. Jadi bait pertama kita 4 baris, bait kedua 5 baris, tidak apa-apa. Jadi tidak harus terikat ya sama peraturan. Terus selanjutnya puisi baru itu merupakan sastra lisan dan tulis. Jadi kalau zaman dulu atau puisi lama itu dia hanya berupa puisi lisan, sedangkan kalau puisi baru itu dia bersifat bisa lisan bisa tulis. Jadi ada teksnya dan bisa dilisankan atau diperagakan atau dibacakan juga bisa ya. Jadi bisa kedua kategori. Lalu temanya bagaimana? Yang tadi puisi lama bertema kerajaan karena
faktor lingkungan ya. Jadi mereka hanya membuat puisi pada saat ingin mengkritik atau ingin menuliskan sesuatu komentar tentang lingkungannya, isi hatinya di keadaan itu. Sedangkan kalau puisi baru itu temanya kehidupan bebas ya. Ada yang temanya tentang apa? Asmara, ada yang temanya tentang kehidupan pendidikan, perjalanan hidup sebagainya ya gitu. Oke, ini materi ciri-ciri puisi. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Belum ya. Karena belum ada pertanyaan, nanti saya akan buka pertanyaan di situs e-learning atau situs online. Teman-teman bisa akses dan bertanya lewat situs itu ya. Biar nanti akan saya jawab. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu materi yang tadi, materi unsur intrinsik puisi. Setelah kita tahu ciri-cirinya, kita akan masuk ke materi unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik ada apa saja? Di sini saya membaginya menjadi 9. Di mana di sini ada tema, ada rasa, ada nada, ada amanat, gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, dan kata konkret. Untuk tema, pertama tema ya. Pasti sudah pada tahu apa itu tema. Ya benar, tema itu ide. Jadi kita sebelum membuat puisi, kita harus tentukan dulu temanya atau ide apa yang kita mau buat gitu kan. Berbeda sama judul. Judul kalau kita menulis puisi itu ditentukannya di akhir. Ya, setelah kita menuliskan suatu puisi, judul ditentukan paling terakhir. Yang berikut adalah unsur intrinsik tentang rasa. Rasa itu apa? Di dalam puisi, rasa itu berkaitan dengan perasaan penulis. Rasa itu erat kaitannya dengan psikologis dari penulis itu. Dimana bisa latar belakang pendidikannya, bisa latar belakang jenis kelaminnya, sosialnya, kedudukannya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya itu ada nada. Nada itu adalah sikap penyair ya, sikap penyair yang terhadap pembacanya. Jadi ini berkaitan erat sama tema dan juga rasa tadi. Jadi saling berkaitan ya antara nada, tema, dan rasa. Oke, berikutnya ada amanat atau tujuan. Pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu amanat. Ya, amanat itu pesan. Di semua karya sastra pasti ada amanatnya atau pesannya ya. Karena tidak mungkin karya sastra itu diciptakan tanpa pesan. Ya, benar. Jadi amanat itu pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penulis. Misalnya tentang kehidupan atau tentang puisi yang dia buat gitu ya. Misalnya ada amanat tentang jangan berkeluh kesah atau selalu bersyukur. Nah, gitu ya. Berikutnya unsur intrinsiknya ada rima. Jadi di sini di dalam PPT yang sudah saya lampirkan ada rima, tipografi, imaji, dan kata konkret. Nah, berhubung khusus 4 ini ada rima, tipografi, imaji, dan kata konkret ini, mereka saling berkaitan ke arah estetika atau keindahan puisi itu. Ya, rima itu apa? Rima itu adalah bunyi ya. Jadi bisa bunyi akhir dari suatu lirik puisi. Bisa juga bunyi awal. Jadi ada kesamaan bunyi fonem atau kesamaan bunyi vokal. Itu akan membuat keindahan tersendiri buat puisi yang menulis. Kemudian selanjutnya ada tipografi. Apa itu tipografi? Kita pasti sering mendengar itu typo. Ya, typo itu adalah kesalahan atau bentuk yang sengaja dibuat untuk suatu penulisan ya. Contohnya itu di tipografi puisi ada yang membuat puisi dalam bentuk tulis, kata-katanya berbentuk apel, berbentuk kupu-kupu, banyak sekali bentuk-bentuk puisi tipografi. Nah, itu untuk ciri khas atau
keunikan tersendiri terhadap karya sastra yang dibuat penulis ya. Kemudian yang berikut ada imaji. Imaji itu apa? Jadi imaji itu lebih ke arah citraan. Ya, penginderaan. Citraan itu apa saja? Misalnya dari penglihatan, pendengaran. Jadi citra apa yang mau disampaikan penulis atau yang ditulis kepada penulis untuk menciptakan pengalaman dalam puisinya. Jadi biar kita bisa mengetahui suasana apa yang dirasakan penulis, memakai penginderaan apa, seperti itu ya. Yang terakhir untuk unsur intrinsik puisi ada kata konkret. Kata konkret itu apa? Kata konkret itu, konkret artinya nyata. Jadi sengaja dibuatkan kata konkret untuk lebih mempertajam penginderaan imaji tadi di dalam puisi. Oke, selanjutnya yang terakhir dari materi pertemuan hari ini yaitu ada unsur ekstrinsik puisi. Ekstrinsik itu artinya apa? Ekstrinsik itu artinya unsur dari luar ya. Kalau in itu dalam, ex itu luar. Jadi ekstrinsik puisi itu ada apa saja? Ada beberapa di tampilan PPT saya akan jelaskan unsur ekstrinsik. Ada 3, yaitu ada unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Unsur biografi itu apa? Unsur biografi itu adalah unsur biografi penulisnya ya, atau perjalanan latar belakang perjalanan hidup di penulis tersebut, sehingga pengalaman-pengalaman yang dialami penulis itu biasanya akan tertuang di dalam karya sastra yang dibuatnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada unsur sosial. Nah, unsur sosial itu apa? Ini lebih ke arah keadaan lingkungan masyarakatnya, begitu ya. Oke, yang terakhir ada unsur nilai. Ya, unsur nilai ini unsur yang seperti apa? Unsur nilai itu adalah unsur kaitannya dengan ilmu-ilmu lain, bisa ilmu pendidikan, ilmu politik, ilmu sosial. Jadi beberapa unsur itu akan menambah daya tarik puisi tersebut, begitu ya. Jadi itu penjelasan secara umumnya. Minggu depan saya akan lebih memperincikan lagi ya, contohnya mana yang tadi saya sebut tipografi, mana yang rima, nanti akan dijelaskan ke pertemuan minggu depan. Oke, sampai di sini teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya dengan materi hari ini? Oke, saya rasa belum ada ya. Oke, nanti silakan bertanya jika ada pertanyaan ke forum online yang akan saya buka. Baik, sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat. Yang ada kuliah nanti tetap semangat. Yang tidak ada kuliah lagi silahkan beristirahat. Selamat siang semuanya.